Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Sorry, bau masakan. Studionya campur dapur, yang masak masuk ke sini, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Apalagi diadu sama video yang juga potongan, ya. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Linknya saja, kalau memang mau ambil bagian, ya, linknya saja di share. Selanjutnya, untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa-doamu itu juga Gusti Allah curahkan kepadamu semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tajuk kita kali ini adalah, insya Allah ini di end ya. Kalau bisa di end loh ya. Nanti nggak bisa lagi. Semoga bisa di end hingga kita nanti ke kajian berikutnya. Ya, mengalahkan Yesus. Mengalahkan Yesus. Ini seri yang ke-10. Kemarin yang ke-9 ya. Menyulap kata, mengubah makna. Menyulap kata, mengubah makna. Mazmur 457 dan Ibrani 1:8 ya. Kita review sejenak. Kesimpulan kita kemarin bahwa kitab Ibrani ini itu adalah kitab yang disisipkan kemudian, ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana ceritanya dulu waktu di kanon kok kitab ini bisa masuk. Ya, itu kesimpulannya. Karena apa? Pertama, gaya penulisan Paulus itu nggak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling fundamental. Jadi kan gini ya, seperti yang sudah kita bahas, biarkan kitab itu sendiri menjelaskan dirinya. Gitu loh. Dari penjelasan kitab ini sendiri, bagaimana rangkaian diksi terus kemudian menjadi narasinya, itu menunjukkan bahwa ini nggak Paulus minded ini, gitu loh. Ya, itu dari bagaimana redaksionalnya.
Kemudian dari substansinya, ya, mungkin nggak Paulus itu yang notabene Yahudi Tengi itu Farisi loh itu, terus dia menjadi pagan dengan mengalahkan yang manusia, mungkin nggak? Kan ya nggak mungkin. Makanya aku bilang bahwa aku membela Paulus karena Paulus itu bukan Tritunggal dan bukan Yesus. Dia tunduk terhadap syahadat Shema, di mana mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bukan Allah yang jadi-jadian atau Allah yang dalam khayalan, ya. Khayalan para teologis, teolog-teolog yang menyesatkan, ya. Enggak, dia masih konsis terhadap syahadat Shema Yahudi itu, ya. Jadi tidak mungkin. Dan itu bisa kita rujuk pada surat-surat kirimannya, kan begitu. Kemarin salah satunya yang kita gunakan adalah Korintus, ya. 1 Korintus 8:6 itu sudah jelas, ya. Satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Dan kaplingnya juga sudah jelas, sama-sama satunya, satu Allahnya, satu Tuhannya. Siapa jadi Allah Bapa, siapa jadi Tuhan Yesus, jelas kapling-kaplingnya, ya. Akan didukung lagi oleh 1 Timotius 2-5 bahwa Allah itu Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia. Siapa yang punya tugas sebagai pengantara? Yaitu Yesus. Jadi Esa semua. Tiba-tiba Yesus di sini dialahkan. Kan tidak mungkin, jadi bentrok. Maka ini kita tegaskan sebagai kitab yang disisipkan. Kemudian ya nanti kalau kita bilang palsu gimana gitu, ya. Ya sudahlah, kita ambil yang tidak membuat keresahan saudara Kristen kita, ya disisipkan gitu, ya. Dia menjadi senasib dengan Matius 28:19, ya, tentang Bapa dan Anak dan Roh Kudus pembaptisan itu, ya. Kemudian dia menjadi sekelompok dengan 1 Yohanes 5:7-8, ya. Di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1 dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Artinya apa? Ayat-ayat yang kita sebut tadi ditambah lagi dengan Ibrani ini adalah ayat-ayat sisipan, ya. Nanti kalau kita bilang palsu itu menjadikan keresahan saudara kita, maka kita bilang saja sisipan, begitu. Namun demikian kita harus juga mengakomodir atau menghormati pendapat saudara kita yang lain yang mengatakan bahwa ayat ini ayat Paulus. Ya sudah, nggak apa-apa, kita hormati saja. Kalau bagi kita enggak. Ada lagi yang mengatakan, oh enggak, ini yang nulis bukan Paulus, cuman pemikirannya dari Paulus gitu. Lah kalau pemikirannya jadi Paulus nggak mungkin mengalahkan manusia. Nah ya, sampai ke sana, ya. Jadi akhirnya Ibrani 1:8 ini dia menjadi sekelompok dengan Matius 28:19, ya. Aku catat 28:19, ya. Ini Matius, ya. Ini kemudian 1 Yohanes, ya, 5:7-8. Ini satu kelompok sama Ibrani 1:8. Ini menjadi satu kelompok ayat, yaitu disisipkan. Ini padahal ini yang selalu menjadi idola mereka yang ingin menjadikan Yesus sebagai Allah, ya. Padahal ini kalau hadis apa ini? Doib, itu loh, ya. Doib ini hadis, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya. Apa yang dimaksud dengan Gus Beti menyulap kata, mengubah makna, ya. Menyulap kata, mengubah makna. Aku sudah jelaskan sama kalian, ya. Dalam istilahan itu, ya, ini Ibrani.
ada tasrif. Ya. Gini ya, pakai F ya. Tasrif itu apa? Itu bahasa kita bisa disebut pemecahan kata. Tasrif itu pemecahan kata, seperti Quran menjadi Iqra ya. Nanti Iqra bisa juga diambil dari qoro'ah, itu bagaimana kata dasarnya, bagaimana berikutnya dari kata dasar jader ya, dari kata kerja menjadi kata benda, atau kata benda dari kata kerja ya. Seperti kemarin yang baru saja kita peringati, ada milad, ada maulud, ada maulid ya. Nanti kalau di surat Al-Ikhlas itu ada lam yalid walam yulad yuladu. Itu terjemahan dari satu diksi yang intinya itu lahir, tentang kelahiran. Dilahirkan, kelahiran ya. Macamnya di situ. Atau kalau pakai bahasa Inggris itu gampangnya gimana ya, tasrif itu. Nah gini, tapi kalau bahasa Inggris kan biasanya cuma waktunya saja yang berubah ya. Dari go menjadi when, menjadi gone. Ya, ini tasrif, ini perubahan kata, pemecahan kata, go, when, gone. Cuman kalau dalam edisi bahasa Inggris ya, dia hanya di ini waktu aja yang mempengaruhi. Sementara kalau dalam lisanul Arabian dia menjadi kompleks. Ya. Dan itu memang jelimet, aku dulu diajari tapi ya jelimet sekali angkat tangan aku. Ya. Jadi kalau pas ngaji membahas tentang tasrif, aku hanya dari penonton ya, tak perhatikan gitu. Jadi aku hanya mengambil logika berpikirnya seperti apa begitu ya. Dan itu almarhum Gus Panani tahu itu. Makanya aku nggak pernah disuruh ke depan suruh nulis, karena tahu kalau aku nggak bisa ya. Itu namanya tasrif, pemecahan kata ya. Ada apa ya? Kemarin tuh maulid ya, maulud, milad ya. Terus kalau di Al-Ikhlas itu yulad, yalid ya, yuladu ya. Itu tasrif, pemecahan kata. Nah, sekarang ada lagi yang disebut bukan tasrif. Ini orang kadang-kadang salah pemahaman. Memang hampir sama. Dia disebut tahrif. Mungkin kepalamu masih pusing nih. Mau bahas ini kok ke tasrif. Ikuti aja dulu, nanti kamu ngerti kok ya. Oh, maksudnya Gus Betik begitu gitu. Jadi alatnya aku siapkan dulu, nanti kalian sudah bisa bekerja sendiri gitu ya. Ya, ada yang disebut dalam pelajaran sorob nahu ya, itu namanya tahrif. Tahrif itu ini intinya tentang perubahan. Ya, dirubah. Bukan pemecahan. Tasrif tadi pemecahan kata, satu kata dipecah menjadi beberapa kata tergantung nanti kebutuhannya. Tahrif itu perubahan, dirubah dia. Ya. Bentar. Haus gue, minum dulu. Bismillah. Oke, gue lanjut ya. Tahrif itu perubahan. Perubahan itu nanti jadi dua dia. Perubahan tafsir, ada perubahan teks. Ya, ini nggak salah 3 tahun yang lalu sudah aku jelaskan ini. Nggak tahu siapa itu, Rini sama Gispati masih ingat nggak? Ini 3 tahun lalu nggak salah sudah aku jelaskan ya. Tafsirnya yang dirubah, berarti teksnya tetap, atau teksnya yang dihajar. Ya,
Sehingga dia berubah dari makna yang sesungguhnya. Itulah yang disebut tahrif. Sekali lagi, kalau tahrif tafsir, teksnya sama, ya. Jadi nggak dirubah, tapi tafsirnya dirubah. Kalau tahrif teks, langsung teksnya yang dihajar. Entah ditambahin, entah dikurangin, entah dihilangkan. Teksnya langsung masuk, dihajar teksnya. Kalau ini masih mending, ya masih halus mainnya. Teksnya tetap, tapi tafsirnya sudah berubah. Ingat ya, bahwa tahrif ada dua, yaitu tahrif tafsir, tahrif teks. Jadi meskipun kamu itu nggak sekolah ke Madinah, ke Mekah, ke Kairo, ya tapi kalau ada duit ya silahkan ke sana ya. Nggak apa-apa, nanti ilmu-ilmu yang overlapping cari di luaran. Kalau di dalam sudahlah, seperti yang aku bilang, nggak akan ada perubahan ya, ilmunya itu begitu aja. Nggak berani keluar out of the box. Tapi setidaknya kamu punya ijazah. Kalau ngaji di sini nggak dapat ijazah, cuman otakmu akan menjadi encer, gitu. Ya. Jadi di sini nggak usah ngaji jauh-jauh, kamu akan mendapatkan apa itu tahrif, ya. Ternyata ada tahrif tafsir, ada tahrif teks, ya. Oke. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, kenapa Gus Batik jelasno itu ya, gitu. Ya, karena kita sebetulnya kan mau lari ke sini. Ya. Oke. Sekarang buka Al-Qur'anmu, ya. Buka, kalau yang Android nggak apa-apa, kalau ada yang hard juga nggak apa-apa, silahkan ya. Kalau ada yang Android, buka. Sebentar aku bimbing. Suratnya surat 2 ya. Al-Baqarah ya. Surat 2 ya. Karena aku bilang, Al-Quran bisa nggak membuktikan informasi yang diberikan? Gitu. Ya, kita buktikan sekarang. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat yang ke-79. Nanti kita lanjutkan Quran surat Al-Baqarah surat 2 yang ke-91. Ya. Oke. Aku baca ini ya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Ya. Kemudian berkata, ini dari Allah. Artinya ini firman, gitu loh. Padahal itu tulisan tangan mereka sendiri, ya. Untuk apa? Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Ini bahasa sastra ya. Menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi nulis, oh ini firman dari Gusti Allah Agung, dari Alif Lam Lam Ha, dari YHWH. Padahal itu tulisannya dewe. Jadi sudah mengalami perubahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita buka Al-Baqarah yang 291. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yang kafir-kafir itu ya, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran. Ya. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ini sama aja ini, Yahudi itu suruh beriman kepada Injil, nehi saja dia. Dan lagi-lagi nanti itu diulangi sama
Nasrani yang kemudian menjadi Kristen, selalu beriman terhadap Al-Quran, ya nehi juga. Gitu loh. Ya. Tahu nggak nehi? Tidak artinya. Ya. Jadi mereka sebetulnya mengulangi, ya, cuman ruang waktunya, pelakunya saja yang beda. Tapi intinya sama-sama tegar tengku alias bandel. Ya, Yahudi itu ya bagi mereka cukup Torah, mereka tidak mau berinjil. Ya, nanti bagi Kristen ya berinjil saja meskipun juga bertorah, ya, tapi tidak mau dengan Al-Quran, gitu. Ya, jadi pengulangan saja itu, ya. Oke, aku ulangi. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, ya. Dan mereka ingkar kepada apa yang diturunkan setelahnya. Setelahnya apa? Ya Al-Quran. Padahal itu maksudnya Al-Quran adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi karena termakan sekian jarak ruang dan waktu, kan terjadi kontaminasi, ya, ada kesalahan-kesalahan tercampur dengan tulisan tangan, lalu dibenarkan sama Al-Quran. Aburgasian sudah aku ajari, ya. Jadi itu adalah yang hak, maksudnya Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Perjanjian lama dan perjanjian baru, begitu loh. Katakanlah Muhammad, maksudnya, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman, gitu ya. Jadi di sini ya dikatakan ditulis tangan sendiri, katanya dari Allah, tulisan tangan sendiri, tulisan tangan sendiri, ya, dikatakan dari Allah, atau dikatakan firman, padahal nggak tulisan dia sendiri. Nah di sini mereka itu kalau disuruh beriman kepada Al-Quran, nehi saja. Mereka beriman apa yang diturunkan kepada mereka. Padahal abrogasi, ya, penyempurna, ya, penutup, ya, kesimpulan, gitulah kira-kira, ya, dari semua kitabullah, ya, Taurah, Zabur, Injil, Al-Quran, itu bermuaranya ya di Al-Quran ini. Itu satu yang menurunkan, bersumber dari satu sumber yang sama. Nah, mereka tidak mau Al-Quran, mereka kepada kitab yang diterima mereka dahulu. Jadi nggak mau mengikuti perintah Allah untuk melakukan abrogasi ke Al-Quran. Clear di sini, ya? Belum masuk sudah setengah jam. Gimana ini? Tahu ya tentang Al-Baqarah, ya, 279, Al-Baqarah 291, ya. Ini sudah disampaikan informasinya bagaimana perilaku umat-umat sebelum kita, sebelum Islam dalam menghadapi Al-Quran yang seperti itu. Ya, oke. Tadi takrib sudah, ya. Nah, sekarang kita akan melihatnya ke sini. Aku kasih contoh dulu ya, paling gampang. Paling gampang itu kamu buka, kamu harus punya hard copy. Hard copy, ya. Untuk melihat ini, terima kasih LAI telah memberikan catatan kaki yang itu mempermudah kita untuk mengkontrol, gitu ya. Mengkontrol. Oke. Gini. Kamu buka Markus 12:29. Aku pilihkan yang paling gampang saja. Ya. Markus 12:29. Kamu lihat di bawah catatan kakinya. Ya. Kira itu ambilkan Bible Bapak yang satunya, yang ini ada perlu ini. Yang satunya itu tuh. Tuh. Di bawah itu, ya itu kan Bible tuh. Di bawah yang tebal segini, kamu lihat dong, kamu jongkok.
Ah, ya. Dari sana, dari sana. Oke. Ini ya. Kamu buka, ini Protestan, kalau ini Katolik, saudara kita Katolik. Kamu buka Ulangan 12:29 ya. Coba kamu situ aja dulu tuh. Markus 12:29. Aku juga buka ini, kamu buka. Jadi sebelum aku menjelaskan ke intinya, pusat sebagai komparasinya aku jelaskan dulu. Markus 12:29 ya. Nanti kamu tahu 12:29 Markus 12:29 ya. Nih. Gitu. Dia itu dinukil dari Ulangan 6:4-5. Nih catatan kakinya. Jelas ya? Jadi gini, maksudnya begini. Nanti di kitabmu buka, ada itu catatan kaki. Itu artinya Markus, kitab Markus 12:29 ya. Itu nanti catatan kakinya itu dia dinukil dari Ulangan 6:4. Nah. Ini diambil dari ini gitu loh. Maka ini ekuivalen dengan ini. Menukil tuh begitu. Nggak boleh ini ngambil dari sini tapi dirubah. Ini sudah berubah dengan yang ini. Itu kejahatan akademis tuh. Ya. Sekarang kamu baca ya. Markus 12:29 ini ketika Yesus bersoal jawab ditanya ya. Ya, hukum apa sih yang paling utama gitu ya. Maka dijawab Yesus begini. Inilah sahada ya, sahada sema. Orang bilang sahada sema. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Sema o Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Nah, itu diambil dari pelajaran yang sudah disampaikan oleh Musa ketika Musa memberikan dalam sebuah studi memberikan kepada orang Israel saat itu. Ada di Ulangan 6:4. Ya. Bagaimana bunyinya? Begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Clear dia. Nggak ada perubahan. Ya, seharusnya menukil seperti itu. Nukil itu harus copy paste, nggak? Kalau nukil terus kamu rubah itu namanya ya kejahatan akademis. Kamu bilang ini disandarkan dari ayat ini, tapi setelah kamu ambil dari ayat itu, kamu berlakukan yang namanya perubahan atau tahrib. Itu melenceng, maunya ayat aslinya, originalnya ke kanan, kamu bawa nyerong lama-lama jadi ke kiri. Berbalik 180 derajat. Orang yang baca jadi tersesat. Ya. Nah, di sini tepat sekali pengutipannya ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini ngambilnya di sini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Persis inilah penukilan-penukilan yang benar seperti ini seharusnya. Nah, nanti kita pelajari sepertinya nggak bisa selesai ini ya, karena sudah 29 menit.
Ini nanti kamu lihat catatan kakinya, dia menukil dari ini. Gitu ya. Dalam bentuk kalimat ini oke punya ini. Oke punya. Artinya tidak terjadi tahrif dalam teks. Ingat, dalam teks ya. Atau gini aja lah. Tuh, tolong kamu ejakan tuh. Bapak. Ini yang ulangan dulu ya. Yang ulangan 64. Ini supaya lebih jelas lagi. Nanti komparasinya kamu tahu. Oke, baca le. Dengarlah, koma. Dengarlah, Koma. yo. Hai orang Israel. Hai orang Israel. Tuhan itu Orang Israel titik dua. Ya. Oke. Tuhan itu Allah kita, koma. Tuhan itu Allah kita, koma. Tuhan itu Esa. Ya. Tuhan itu aku besarin ya. Esa. Ini apa le? Ulangan 64. Ulangan 6.24 gitu ya? Iya. Oke, ya. Terus ini dinukil. Ini kan eranya ini era Kanjeng Nabi Musa. Era Yahudi. Baru sekitar 750 tahun kemudian ya, muncullah tugas kepada petugas yang baru melanjutkan dakwah perjuangan Kanjeng Nabi Musa, yaitu Kanjeng Nabi Esau Hamasyah. Yang kemudian sama orang Yunani dikasih nama Yesus. Jadi teman-teman kita sebetulnya ya tertipu juga. Dikirain Yesus itu nama aslinya. Enggak, nama aslinya Esau Hamasyah. Ya. Makanya wawasan-wawasan historikal kita perlu dipertajam supaya kita tahu duduk permasalahannya. Artinya kalau mau kembali, nggak mau pakai Isa misalkan ya, ya kembali ke yang benar gitu loh. Kalau ke Yesus itu nggak benar, orang itu terpengaruh Yunani, memangnya Yesus orang Yunani. Kembalikan ke originalnya apa? Ya Ibraniun. Apa dia? Esau Hamasyah. Nanti Esau itulah yang berubah spelling menjadi Isa. Satunya dalam edisi Ibraniun, satunya dalam isi Arabiun gitu loh. Seperti Shalom menjadi Salam, Esau menjadi Isa. Cuman mereka mungkin nggak enak ya, karena nanti kalau dia dikembalikan masih terbaca jejaknya bahwa Isa itu ya Esau itu, ya Yesus itu gitu loh. Sedangkan tujuan mereka kan ingin memisahkan bahwa Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus. Jadi gini loh, ketidakbenaran itu tinggal tunggu waktu saja kok. Akan semakin tampak bahwa itu memang tidak benar. Tapi yang kebenaran itu mau dibanting seperti apapun, ya tetap aja dia benar karena benar gitu loh. Ya, oke. Ini di era Kanjeng Nabi Musa ya. Sekarang berikutnya le. Ya. Mulai apa? Jawab Yesus titik 2. Bentar. Jawab Yesus titik 2. Tanda petik. Ya. Hukum yang terutama ialah. Hukum yang terutama ialah titik 2. Dengarlah, koma. Dengarlah, koma ya. Hai orang Israel, koma. Hai orang Israel, koma. Tuhan Allah kita, koma. Tuhan Allah kita, koma. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Sudah? Nah, lihat itu. Ya, apa le? Markus 12.
Markus 12:29. Nih. Nanti kamu lihat nih dalam hard copy-nya, jangan yang Android, nggak ngerti kamu. Nanti kamu lihat ya, LA itu memberikan bantuan kepada kita, dan terima kasih LAI ya, bahwa Yesus ini, pernyataan ini itu menukil dari ini loh. Ya. Jadi Markus 12:29 itu menukil dari ini, Ulangan 64. Semakin nampaklah bahwa para nabi itu estafet, abrogasi yang diperjuangkan sama tentang Allah yang Esa, Allah yang Esa. Jelas. Jadi mengutip yang benar itu begini, tidak dirubah dia. Ya. Ya, ini orinya, ini yang dikutipnya. Ini orinya, ini yang dikutip, yang mengutip. Ini yang dikutip. Lihat tuh redaksinya ya. Gue jelaskan dulu di sinilah ya, di Markus 12:29. Kan gue sudah bilang ya, sejak umur sekitar 12-an tahun Yesus itu sudah jago berdiskusi. Dia cerdas kan. Dari sudut pandang Al-Quran juga kan sudah aku jelaskan ya, dia jago. Karena memang hasil didiknya mamanya juga jago. Ya. Jadi kalau kita bilang sanatnya dari mana? Begini sanatnya. Kanjeng Nabi sapa kuwi? Bapaknya Yahya kuwi sapa? Zakaria. Ya. Ini menurunkan ke Bunda Maryam. Ini ke Esau, Isa. Kalau nggak mau ya wis, Yesus wis. Yang penting otakmu ngerti. Jadi sanatnya itu mangkulnya gitu. Kenapa Yesus pinter? Karena dididik oleh mamanya yang juga pinter. Kenapa mamanya pinter? Karena dididik oleh Kanjeng Nabi Zakaria di Bait Allah. Karena ini ceritanya panjang, sudah aku ceritakan ya. Bunda Maryam itu sudah dinazarkan sama bapaknya Yoyakim dan ibunya Hana. Ya, yang nanti jadi perdebatan kenapa di Al-Quran menjadi Imron. Ya, itu nanti panjang lagi ceritanya. Ya, jadi kenapa Yesus itu pintar? Ya karena dididik oleh bunda yang pintar. Kenapa bundanya pintar? Bundanya itu dititipkan sama orang tuanya. Ya di pondok nolah gitu, tapi ini privat ya, ke Nabi Zakaria. Ya pantas saja kalau Yesus pinter. Sayangnya kan sudah bolak-balik aku jelaskan, nggak mungkin bayi kok iso ngomong. Pemahaman tafsirnya aja yang ngawur. Itu Kanjeng Nabi Isa itu sudah gede, sudah bisa diskusi, diajak kembali, sudah waktunya dakwah, diajak sama bundanya, kamu sekarang dakwah sama umatmu, bangsamu, yaitu Israel itu diketemukan. Ya, datanglah Israel. Ya, bukankah kamu saudaranya Harun? Kamu ini kan orang soleh. Kenapa begini? Nggak mau jawab. Tanya sendiri sama anak gue nih. Kan begitu. Ya, tanya sendiri sama anak gue. Israel, tua-tua Yahudi ngomong, masa gue harus ngomong sama anak dalam ayunan? Dipahami ayunan begini, kan kacau. Itu sindiran. Gus Putih besok debat ya sama si Daniel itu. Masa gue harus debat sama anak kemarin sore? Nah, itu bukan dipahami. Daniel itu baru lahir kemarin sore, kan geblek kalau gitu. Itu gaya bahasa mengapa ya? Merendahkan gitu loh. Karena mereka merasa orang top, tua-tua Yahudi, sesepuh Yahudi, kiai-kiai yang masa mau diskusi sama anak kemarin sore? Itu pakai istilah anak yang dalam buayan atau ayunan. Gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa dia itu bukan bayi lagi ketika diketemukan bangsa Israel untuk dakwah. Lah apa arek bayi kok ditemokno? Iso apa arek bayi? Sudah gede. Itu sudah kita bahas ya beberapa waktu lalu. Ini cuma mengingatkan. Jadi
Yesus itu cerdas. Sejak 12 tahunan tuh sudah menampakkan. Dan dia biasa diskusi sama tua-tua Yahudi. Di mana? Di Bait Allah. Nah, maka ketika itu ada orang Yahudi, siapa ini kok pinter banget ini? Nah, gitu kan? Nah, salah satu Yahudi itu kan juga ada kebaikannya toh. Meskipun keburukannya ada, yaitu tegar tengkuk. Ya, kebiasaan orang Yahudi itu gak gampang percaya. Maka dia utus. Coba kamu tanya dia, ya, kamu tes dia. Sebetulnya gitu maksudnya kalau bahasa gue. Coba kamu tes itu, penasaran gue sama orang itu pinter banget gitu loh. Dites hukum apa yang paling utama. Dijawab dengan tegas oleh Kanjeng Nabi Isa, ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Dari mana Yesus mendapatkan jawaban ini? Dari Ulangan 6:4 yang itu bersumber dari Allah yang diajarkan kepada utusannya 750 tahun yang lalu, yaitu Kanjeng Nabi Musa yang diajarkan kepada bangsa Israel. Apa katanya? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Klop. Tidak ada tipu-tipu. Jujur, begini yang kalau orang nukil tuh harus begini, nggak ada tipu-tipu. Ya, nanti ini kalau kita baca seterusnya nanti kan ini kan hukum pertama, nanti ada hukum kedua. Jadi kasih itu hukum kedua, hukum pertama nih tauhid ini. Ya, oke, minum dulu aku. Bismillah. Lanjut ya. Berarti secara akademis bagaimana Gus? Tepat. Dia tidak merubah. Lihat kan ini. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Di mana? Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Klop. Jadi copy paste. Tidak ada tipu daya. Ya. Tidak ada bohong, kebohongan publik. Klop, apa adanya, dia ambil, dia copy paste. Ya. Jadi tidak ada kebohongan publik, tidak ada. Beginilah seharusnya menukil ayat itu. Nah, pertanyaannya, ya teksnya kan nggak berubah ini, tetap aja nampak di situ tuh ini tuh Esa. Inilah yang mengalami takhrib. Gue bilang tadi. Takhrib apa? Takhrib ada dua. Takhrib teks atau takhrib tafsir. Nah, di sini teksnya tetap. Tapi tafsirnya sudah berubah. Bukan lagi satu, tapi menjadi kesatuan. Sudah menyimpang dari akarnya Yahudi. Makanya kan gue bilang kalau gue sudah lelah, sudah jelas sudah capek sama Kristen-Kristen yang Tritunggal, yang Oneses itu, ya sudah lalu tanya sama orang Israel lah. Kan yang paling otoritatif menjelaskan ini orang Israel. Karena ini dari kitab mereka, ya. Tanya aja sama orang Israel, apa Esa menurut mereka? Apakah kesatuan atau satu? Dan ternyata satu, ya. Gue tarik ke sini, ini ya satu. Ya. Di sini nanti pecah. Masih nampak ini, Le? Ada tetap setia seperti apa yang diajarkan, seperti apa yang diterima orang Israel. Dia tetap satu. Tapi nanti ada yang mainstream ya, karena sudah teracuni oleh dogma, dia bilang kesatuan. Untuk memuluskan yang namanya Tritunggal. Sini masih nampak, Le? Nih, dogma Tritunggal ini. Di sini nanti hadir kesatuan dari siapa saja, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk memuluskan itu, ini dimainkan. Kan Yesus dalam Tritunggal harus jadi Allah. Ini, mengalahkan Yesus ini di Ibrani ini.
Nah, inilah yang namanya tahrif, ya, perubahan tafsir. Teksnya nggak berubah, tapi tafsirnya sudah berubah. Makanya masih ada sisa-sisa seperti Oskis itu dia tetap bertahan di sini. Satu. Jadi Esa itu satu. Bukan kesatuan, ini yang Tritunggal. Kalau Oneses itu satunya sudah benar, tapi siapa itu yang bermasalah. Makanya Tauhid itu berapa dan siapa. Dalam jumlah berapa dia sudah benar satu, tapi siapanya jadi masalah itu. Ya. Yang benar itu si Oskis itu di Kristen Tauhid, terus Saksi Yehova, Mormon gue masih perlu diskusi lagi, kurang puas gue ya. Tapi setidaknya ada Kristen Tauhid atau Unitarian atau Saksi Yehova itu persis bagaimana orang Yahudi memahami Esa. Jadi satu, nggak langsung tahrif tafsir menjadi kesatuan. Nah, nanti mereka teman-teman Tritunggal itu biasanya bermain di sini, padahal nggak ada bedanya. Ya. Sama dengan bahasa Arab. Ya. Karena ya satu rumpun itu. Ini kan ehad. Ya. Nanti mereka bilang begini, kalau kamu nggak tahu juga kamu agak repot menghadapinya. Kalau ehad ini menurut dia kesatuan. Kalau satu itu yahid. Nih loh. Nah, kalau kamu dibawa di sini, kamu nggak tahu. Jadi masalah. Maka jawabannya adalah bohong kalau ehad itu kesatuan, yahid itu satu. Karena ehad dan yahid itu sama-sama satu dan tidak ada perbedaan. Kalau memang ehad itu kesatuan, tentunya dulu sesembahnya orang Israel kan tidak satu. Karena kesatuan itu pasti lebih dari satu. Makanya gue bilang kan, sudahlah kalau kamu masih sulit menerima tentang penjelasan dari terminologi dan etimologi atau dari lugotan kalau kita di pondok pesantren, kamu lihat aja saudara tua kita Israel. Bagaimana mereka cara memahami ehad itu gimana? Apakah seperti kamu, ehad kamu bedakan dengan yahid? Kan enggak. Mereka ya tunggal. Nggak ada Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak ono. Ya, seharusnya kan merujuk ke sana. Karena ini dikutip dari sana. Gitu loh. Mereka tidak. Walaupun teksnya masih tetap tidak dirusak, tapi tafsirnya sudah melenceng menjadi ehad itu kesatuan. Kalau satu itu yahid. Gue bilang itu tafsiran dari Hong Kong apa dari mana? Enggak ada. Orang Israel tidak membedakan antara ehad dan yahid. Kalau kita masukkan dalam tataran Arabiun, dia menjadi begini. Ahad. Ini menjadi wahid. Ya. Gini. Dan gue orang yang tidak membedakan antara ahad dan wahid. Sama satu. Ya. Sama. Ahad, wahid itu sama aja, satu. Kan ada ustaz-ustaz yang membedakan kalau ahad itu satu yang tidak ada duanya. Jelimet. Wahid itu satu yang ada duanya. Tapi ya nggak apa-apa, gue hormati sebagai perbedaan pendapat, ya nggak apa-apa. Kalau gue nggak, ahad itu ya satu, wahid itu ya satu. Masalah mau ada duanya mau nggak itu kan permainan kata-kata yang gue nggak setuju. Gitu. Jadi ahad itu ya satu, wahid ya satu. Di Al-Quran, ya, kata ini cuma sekali digunakan di dalam Quran surat Al-Ikhlas. 100 piro le? 114. Al-Ikhlas enggak. 112. Coba buka sih. 112. Di ayat 112 muncul kata ahad ini. Di lainnya nggak muncul. Nanti berikutnya Allah dijelaskan dalam kuantitatif semuanya menggunakan kata wahid. Wahidan. Ya betul deh. Wahidan. Ya. Di sini banyak muncul.
Lah kalau ahad terus dibedakan dengan wahid kan kacau yang terjemahnya wahidan. Iya betul 112. Coba. Jadi gue nggak sependapat, maupun dia jebolan Maroko lah, mau dia hafal Al-Quran lah, mau dia ustadz top, pengikutnya banyak lah, silahkan, dan gue hormati dan gue seneng. Karena bagaimanapun dia saudara gue untuk mendakwakan Islam. Tetapi dalam perbedaan pendapat, nanti dulu. Karena kalau gue lihat dia menjelaskannya dibedakan antara ahad dan wahid, kalau gue kagak. Karena apa? Kalau ini berbeda, berarti ini nggak boleh digunakan untuk Allah. Ternyata Al-Quran lebih banyak menggunakan wahid daripada ahad untuk menjelaskan tentang eksistensi Allah itu. Itu alasan gue kenapa gue tidak membedakan antara wahid dan ahad. Begitu juga dalam Ibraniun, ini kan Arabiun. Ehad dan yahid, ya sama aja. Satu. Nggak terus, ehad itu satu kesatuan, yahid itu satu. Itu nggak pakai esanya, itu nggak pakai yahid, pakai ehad. Goblok muondi. Nggak ada dalam otak Yahudi seperti itu. Ya, nggak ada. Nah, di sini kamu sekarang sudah tahu ya bahwa penukilannya sudah benar. Nggak ada kejahatan akademis di sini. Nggak ada kebohongan, nggak ada palsu memansu, nggak ada. Ya, dalam konteks literasi, ya kan sama. Ya, mana ada yang berubah, nggak ada. Ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini juga dikutip apa adanya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, sama. Jadi, ya sebelum ini sudah 51 menit. Wah, gue belum baca komen yang masuk dari kalian ya. Sudah habis waktunya. Nanti numpuk lagi gak kebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 8 menit gue baca lah ya, daripada nanti gue punya utang. Menumpuk. Gue ulangi sedikit ini ya. Secara literasi, kutip-mengutip, dia nggak ada masalah. Cuma nanti penafsirannya yang sudah berubah, dan itulah penafsiran, itulah ada pada diksi Esa ini. Esa, ya, yang gue bilang tahrib. Tahribnya tahrib tafsir, bukan tahrib teks. Nanti insya Allah nanti di seri ke-11 gue tunjukkan ada tahrib teks. Teksnya itu yang dirusak. Kalau ini nggak, teksnya tetap, tafsirnya yang dirusak. Ya, oke. Gue baca dulu komen yang masuk dari lu, masih ada 8 menit ya. Saking asiknya sampai lupa nggak baca komentarmu, nanti dimarahin pula nanti awak. Gimana itu Gus? Capek-capek nulis nggak dibacakan. Tak aci lah itu. Semoga bisa dipahami ya, saking asiknya. Seri 9 ya, sekarang seri 10. Oke. Aku baca yang komen kalian yang dari seri 9 ya. Aku lihat jam, main sebentar lagi asar ini ya. Nggak tahu, semoga bisa selesai sebelum asar. Waktunya mepet banget memang ya. Harus bagi-bagi waktu lah. Ya. Pertama, Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra, terima kasih Gispati ya atas 3 merah hatinya ya. Kita lanjutkan Kang Mas Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam Ubaru dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Ubaru dan salam Islam rasional. Oke, untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Kang Juwanto Anto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra juga, dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang 2 jam. Oke, atur nuhun Kang. Selesai mandi malam karena udara yang gerah. Sama. Sini gerahnya minta ampun. Oke, berikutnya Kang Lasmin Asmat ya.
Bismillah Makassar, hadir Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Di Taku-Taku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus betik derek nyimak ben tambah jembar pikir kulo Gus. Monggo silahkan ya, silahkan. Ya, salam Isra juga untuk yang ada di mana ini, nggak tahu ya. Silahkan. Oke, lanjutnya Kang Rio Anwar Kusuma, Jakarta Selatan, hadir Gus. Oke. Terima kasih ya untuk Kang Rio Anwar Kusuma ya, salam Isra untuk yang di sana. Kemudian soleha kita Rahani Junaidi, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu nih, berapa kali kamu absen ya? Mungkin sibuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banjarmasin hadir setelah ba'da subuh. Saya sendiri juga heran Tuan Guru, kenapa orang Asia masih banyak yang mengalahkan Yesus dan mengikuti ajaran yang Roh Kudus itu sendiri melarang ajaran Paulus di daerah tersebut. Seperti yang tertera di Alkitab Kisah Para Rasul surat yang ke-16 ayatnya 6-8 yang dilarang masuk ke Asia. Paulus nggak boleh masuk ke Asia. Ya nggak tahu itu. Ya, keheranan Bu De juga keherananku. Ya, Bu De itu mualaf ya. Sekarang semoga soleha sampai menutup mata nanti. Kenapa ya kira-kira Paulus nggak boleh mengajar di Asia? Itu salam Isra. Coba, dilarang sebetulnya Paulus itu masuk Asia. Ya, tapi nyatanya sekarang justru di Israelnya tidak sukses ya. Karena orang-orang bersunat, orang-orang yang tidak bersunatnya itu sukses sampai ke Asia, sampai ke kita, Asia Tenggara ini. Padahal dia sebetulnya tidak boleh mengajarkan di Asia. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu nih. Kemudian Pak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak Gus, salam Isra. Terima kasih Bapak. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Deli Serdang Pak. Oke. Semoga sehat selalu. Kita lanjutkan ke Kang Irfan Al-Akbar, masih menyimak polemik pentuhanan Yesus sejak zaman susah bacanya. Aku biasanya Letzker gitu aja. Melchior Letzker 1668 ya di Indonesia. Oke. Jadi jauh, Indonesia belum merdeka. Indonesia kan 1945. Jadi tahun 1668 itu Bible itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Tentunya dulu namanya bukan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu 1928 Oktober baru dikatakan begitu. Itu masih bahasa Melayu ya. Dan bahasa Melayu itu banyak serapan-serapan dari bahasa Arabian, bahasa Arab, bahasa Gurun. Makanya nanti itu ada juga yang dalam peristiwa penterjemahan itu kalau nggak salah ada bantuan dari pihak Islam, yaitu Abdul Qadir Mumsi kalau nggak salah. Itu sastrawan yang bantu penerjemahan itu kalau kita buka di sejarah Alkitab ya itu. Oke, terima kasih untuk Kang Rifan Al-Akbar ya. Kita lanjutkan Dian Yuda Semarang ngaji nomor 2 Gus. Oke, monggo silahkan. Wahyu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes nyimak salam Isra. Bisa dicoba resep gagal uji Gus untuk babi budak. Bodrek tambah kalpanak tambah micin. Apa nggak tambah kumat itu babi budaknya? Dikasih obat. Bodrek tambah kalpanak tambah micin. Nah ya sudah dikasih tahu, dan Alkitabnya juga mengatakan Yesus itu bukan Allah. Dia manusia yang dipilih, maka dia menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Gitu. Posisikan dia seperti Alkitab jelaskan. Jangan menghayal jauh-jauh karena korban dogma itu. Oke, terima kasih Kang Wahyu ya. Ya gitulah Kang Wahyu ya. Sudah jelas-jelas katanya beriman terhadap Alkitab, tapi Alkitabnya justru dilanggar. Ya.
Karena Yesus itu lahir manusia, hidup manusia, mati juga manusia. Nggak ada jadi-jadian. Oke, kemudian terima kasih Kang Wahyu. Kita ke Kang Arif Muksinin yang ada di Tuban. Siap hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Arif Muksinin. Dilanjutkan Kang Mas Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ada Gus untuk menyembuhkan babi budek. Nah, ini tambah gawat lagi nih. Sianida campur ipok Gus. Sianida dicampur kopi. Kalau tadi apa obatnya? Wahyu tadi bodrek sama kalpanak sama micin. Kalau ini lebih kejam ini. Karena sianida itu racun nggak berbau loh ya. Dia nggak berbau dia. Jadi kalau orang konsumsi itu nggak ada rasa apa-apa, tiba-tiba lewat gitu aja. Ya, tapi nggak tahu carinya di mana karena sulit ya. Bahan kimia sianida itu ya. Sianida campur kopi. Itu bukan jadi babi budek lagi, tapi babi super budek sudah, karena sudah tewas nggak bisa diomongin gitu. Oke. Siapa ini? Satpol harusnya bisa diatur waktunya supaya tidak bersanding dengan azan. Bila dengar azan baiknya henti dulu sekejap. Capek gue jelasin yang gini-gini. Ya, capek. Ya. Tapi nggak tahu teman-teman sudah jawab sepertinya. Coba gue lihat dulu. Gispati, di sini tempatnya orang dibentuk bukan membentuk. Tidak perlu protes karena dia lebih tahu sikonnya. Mantap. Terima kasih Kang Mas Wahyu Olang Balu. Terima kasih Kang Juanto Anto kasih senyum ya. Gispati, oh aku kira orang lama. Olang Balu. Sudah diingatkan berkali-kali ya. Gini aja untuk Satpol ini, gue nggak tahu namanya Satpol siapa, Satpol PP kok Satpol apa. Gini aja, ya, lu transfer ke gue 1 bulan 10 juta gitu ya. 1 bulan 10 juta nanti gue akan dakwah seperti apa yang lu mau. Jadi lu bersolawat, jangan hanya mulut lu aja mengkritik tapi tidak memberikan jalan keluar. Jadi mengkritisi tanpa solusi itu nggak ada artinya gitu ya. Gue kan punya banyak keperluan. Gue bapak dari 2 anak ya, suami dari seorang istri. Gue punya kewajiban-kewajiban. Gue harus berbagi waktu ya, nganter, jemput baik Nduk Ranti sekolah, mamanya kerja. Untuk membuat naskah, mempelajari dulu itu juga perlu waktu. Gitu loh. Ya. Seperti ini. Ini kan libur. Kalau dari Isnin sampai Jum'ah itu dia mepet. Masuk jam 3, sekitar jam 3 itu adzan asar. Nduk Ranti itu jam 3:15 keluar sekolah. Aku harus memilih antara mana ini dulu. Sholat asar dulu atau jemput Ranti sekolah. Setelah itu langsung jemput mamanya dengan perjalanan beberapa kilometer ke Malang. Setelah bukan pagi, jam 10 jam berapa itu nganter mamanya, setelah pagi sekali nganter Ranti sekolah. Ya, nganter mamanya kerja. Ya. Pulang ke sini sekitar jam 12 atau jam 1, naskah itu kan harus disusun dulu. Baru nanti naik syuting. Artinya, kalau aku nunggu sempurna, kapan aku dakwah? Bisa-bisa aku belum sampai sempurna, sudah mati. Kapan mau dakwah? Kalau nunggu aku sempurna, aku bisa memberikan perhatianku 100% waktuku untuk dakwah. Ya enak. Tapi kapan aku bisa begitu? Makanya kalau kamu mau, silakan saja transfer. Itu kan nomor rekeningnya aja. Kamu bersolawat 1 bulan 10 juta. Jadi nggak usah mikir sana, anak-anak kerja tinggal telepon Grab, nganterkan ini, itu. Nggak perlu pikir bayar listrik, bayar internet, gas habis, apa, enggak. Aku akan layani kamu seperti yang kamu mau.
Ya. Terus kamu ngomong berhenti. Di sini ini ruangannya ini bocor, bukan kedap suara. Ada banyak masjid. Karena bocor, setiap masjid azan mesti terekod dia suaranya. Kan yang tahu kondisi di sini kan aku, seperti dikatakan Gispati. Kalian melihat secara virtual. Tidak tahu kondisi di sini. Coba kalau otakmu hidup, nggak mungkinlah aku itu mengabaikan sholat. Orang aku sendiri mengajak dan mengingatkan orang untuk sholat. Kalaupun aku ada terkesan seperti tidak pas yang kamu lihat, pasti ada penyebabnya. Gitu loh. Kecuali aku sudah punya perusahaan, itu sudah nggak mikir macam-macam, 100% untuk dakwah. Bisa. Tapi kapan? Jangan-jangan sampai mati nanti nggak sempurna itu, terus karena nggak sempurna kita nggak dakwah, jadi nggak ada dakwah. Jadi pemberian terbaikku itu seperti ini. Aku harus membagi durasi waktu-waktu seharianku, gitu loh. Dalam kondisi apapun aku harus dakwah. Nah kalau nunggu sempurnanya kapan? Memang orang itu cenderung ya, seperti aku asik itu lihat Einstein. Einstein itu nulis di papan tulis. Misalkan begini, aku lupa angka-angkanya. 1 tambah 1, 2. Semua diem ini. 5 tambah 5, 10. Semua diem. 6 tambah 6, 12. Semua diem. Begitu berikutnya dikerjain sama Einstein. Einstein apa? 5 tambah 7, ya, ditulisnya berapa? 16. Seharusnya kan 5 tambah 7 berapa? 12 kan? Itu ditulisnya 16. Dan semua ramai. Dari situ hikmah yang kita ambil, orang itu cenderung mengabaikan atau tidak peduli dengan kebenaran kita. Dengan kelebihan kita, dengan kebaikan kita. Tapi begitu kamu sekali saja melakukan kesalahan, orang akan berkomentar. Ya dilihat yang baiknya. Ketidaksempurnaan itu sesuatu yang di luar kemampuanku. Aku bukan Yosua bin Nun. Ada sebuah kisah ya. Yosua bin Nun ketika perang itu mau masuk asar. Itu ya terlepas itu benar atau tidak, tapi ada hikmahnya. Dia bilang, matahari, kamu hamba Allah, aku hamba Allah. Berhenti, aku mau perang dulu. Karena kalau dia berjalan terus, waktu asarnya habis. Aku bukan level itu. Berhenti, jangan adzan dulu. Nggak bisa. Jangankan masjid-masjid di sini, kan banyak masjid di sini. Di masjid langgarku sendiri nggak bisa aku atur begitu. Dan itu mesti masuk ke sini, orang ini nggak kedap suara kok. Lah kalau kamu bilang ada adzan berhenti, satu adzan itu katakanlah 5 menit, ada 5 kali adzan dari 5 masjid, 5 kali 5 berapa? Sudah 25 menit hilang. Aku harus berhenti gitu. Bahwa otakmu itu dipakai. Ya. Dan ingat, sholat itu yang penting masih dalam waktunya. Sholat di awal waktu bagus, tapi bukan harus di awal waktu saja, semua kondisional. Saat itu aku baca hadis itu, waktunya itu masuk sholat, tapi Kanjeng Nabi tidak segera sholat. Karena apa? Sedang terik matahari, maka Kanjeng Nabi nunggu suasana sedikit dingin baru sholat. Artinya kan sholat itu tidak harus di awal waktu. Memang sholat di awal waktu itu bagus. Kalau duhur, kita kan punya waktu 3,5 jam. Ya di antara yang 3,5 jam itu. Ya. Jadi, aku sebetulnya males sudah menjelaskan gini ya. Karena itu orang balu gitu. Yang tahu kondisinya di sini aku. Kecuali aku sudah mapan secara ekonomi kuat, semua sudah tersedia full untuk dakwah, bolehlah. Ya. Atau tadi kamu bilang, supaya kamu mengkritisi juga memberikan solusi. Transfer per bulan 10 juta, aku akan bikin seperti apa yang kamu mau. Atau kamu bangunkan studio yang kedap suara. Ya, tapi itulah ya, seperti Einstein bilang. Berkali-kali kamu melakukan kebenaran, orang tidak peduli. Tapi satu kali saja engkau melakukan sesuatu yang itu menurut mereka tidak benar,
itu mesti jadi masalah bagi mereka dan mereka tidak perlu mengkonfirmasi kenapa kok begitu gitu. Enggak, langsung menyalahkan seperti ini. Ya. Kadang-kadang aku sebetulnya jenuh. Kemarin juga aku jelaskan betina satu itu siapa namanya. Enggak tahu ya. Ya. Ini muncul lagi. Kadang-kadang jenuh juga, males jelas no. Ya. Karena kalau kita nunggu sempurna dulu kondisi kita baru kita dakwah. Iya kalau kita nanti bisa sempurna. Lah kalau sampai mati nggak sempurna, berarti kita kan nggak dakwah. Aku tahu dakwah itu nggak sempurna. Karena aku keterbatasan hidup seperti yang aku bilang tadi. Aku harus membagi waktu, aku prefer. Ada materi itu kan harus aku susun dulu materinya. Masa harus aku sampaikan? Belum lagi aku harus merubah moodku dari jalanan, kemudian ke pembelajaran. Itu nggak gampang itu. Nah ini sudah adzan ini, nggak tahu masjid mana. Yang jelas bukan langgarku. Nanti saut-sautan ini. Lah kalau disuruh berhenti dan ada 5 saja, 5 adzan, berarti kan 5 kali 5, 25 menit hilang. Aku yang tahu tentang diriku dan aku yang tahu tentang sikon di sini. Ya. Oke, itu yang bisa aku jelaskan ya. Kemudian terima kasih ya untuk jagoan-jagoanku, ada Gispati, ada Wahyu, ada Juwanto telah menjelaskan kepada dia ya. Nggak apa-apa dijelaskan saja. Masalah dia nggak mau tahu, dia anggap di sini kajiannya menurut dia buruk ya, tidak adzan tidak berhenti itu ya nggak apa-apa. Pergi juga biar nggak apa-apa. Orang kita juga nggak pernah undang dia ke sini toh, gitu ya. Terima kasih sudah dibantu menjelaskan. Tugas kalian itu hanya menjelaskan saja. Nggak usah berpikir orang akan menerima yang kamu jelaskan. Nggak. Seperti aku. Tugasku menjelaskan saja kajian seperti ini. Mereka menerima atau tidak itu hak mereka. Biarin saja. Ya. Oke. Sekarang Kang Aljus, The Fish, terima kasih. Oke, sudah ya. Sudah aku bacakan semua, aku nggak punya hutang ya. Sehingga besok insya Allah seri ke-11 aku akan bahas, kita masuk ke sini langsung. Karena ini komparasinya sudah aku jelaskan. Bagaimana menukil yang benar itu. Tapi sekali lagi aku ingatkan, tolong kamu punya hard copy-nya. Aku sulit menjelaskan kalau kamu tidak punya hard copy-nya. Ya. Karena kalau dilihat kutip-mengutip ini nggak ada di Android-nya, nggak ketemu dia. Ya, kamu iya kalau yang baru ini sekitar 300.000 lah, 350.000. Tapi kalau nggak punya duit, kalau di sini ada tuh toko buku, orang bilang toko buku loak gitu ya. Ya nggak baru, tapi kan masih bisa untuk belajar. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan fungsinya masih ada. Tapi kalau ini juga hadiah ini. Ini hadiah ya. Ini baru ini ya. Ini hadiah dari teman pendeta, dosen ya. Oke, kalau ini kan hadiah dari teman yang mualaf. Ini yang sehari-hari aku pakai, makanya sampai kusam begini. Ya, nah ini aku tanda-tandai ini. Ya. Jadi semuanya proses belajar. Nah, besok kita menjelaskan tentang yang Mazmur 457 dan Ibrani 1:8 ini. Ya, karena ini sudah cukup mengerti lah ya apa itu. Jadi ini kalau dibalikkan ke original teksnya dia ehad. Esanya nanti esa yang ehad, bukan esa yang yahid. Tapi sudah aku jelaskan, ehad dan yahid itu sami mawon. Ya, sami mawon. Dalam edisi Ibraniun begitu, Arabiun juga begitu. Ya, oke, sampai di sini dulu ya, sudah 1 jam lewatnya 14 menit dan menuju ke 15 menit, mohon dipersori. Ya, alhamdulillah aku sudah punya utang ya, sudah aku baca semua komen kalian ya. Terima kasih atas apresiasinya, meluangkan waktu untuk komen di sini. Ya, oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita.
Ya. Berikutnya semoga mendapatkan keberuntungan yang barokah. Dua keberuntungan yang kita harapkan yaitu rezeki yang barokah, kesehatan yang barokah, sama-sama memberikan barokah. Sehingga kita bisa studi terus ya. Semakin dekat, semampu kita mendekat kepada Gusti Allah Agung. Seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita ya, Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Oke. Terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.